Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang, bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, dengan rasa kagum dan hormat akan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Kami bersyukur kami boleh menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh rasa kagum dan hormat akan Engkau. Kami puji, kami sembah Engkau, sebab Engkau yang layak. Haleluya, haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa, kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Oh Allah yang mulia, dipuji. Oh kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Amin, amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa, kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Oh Allah, dipuji. Oh kagum
akan Engkau, hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Allah dipuji, kagum akan hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, dipuji, kagum akan Engkau, kagum akan kami kagum akan Engkau, sebab Kau sungguh indah, tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu, Yesus. Yang kuning nggak? Semua kami kagum dan hormat akan Engkau, sebab karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami, sebab perbuatan-Mu besar dan ajaib di antara kami, Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih, haleluya. Ini antaranya antaranya Bu. Ini malamnya. Kami dengan penuh rasa kagum dan hormat kami datang ke hadirat, menaikkan pujian
hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami sembah, kami puji, kami agungkan Engkau, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami beri hormat, kesucian, dan kemuliaan, sebab Kau yang layak, Kau yang layak dipuji, disembah, sebab Engkau Allah. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Kau satu-satunya. Sebab itu Engkau yang kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah Engkau. Terpujilah,
Ya Allah baik, baik dan amat baik Engkau. Engkau yang selalu baik Tuhan. Selamanya Engkau baik bagi. Sebab Engkau Allah yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu ajaib. Kasih-Mu sempurna. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Tiada yang seperti-Mu. Hanya Kau satu-satunya. Kami menyembah, kami tinggikan Engkau. Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sebab itu Kau yang layak dipuji, disembah dengan rasa kagum dan hormat. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik. Terima kasih, terima kasih. Syukur bagimu, syukur bagimu.
Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sungguh Engkau gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntun untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau dalam damaiku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku dalam-Mu, Yesusku. Engkau gembala yang baik bagi kami, Tuhan. Kau gembalaku, yang akan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau serta. Amin, amin. Dalam-Mu damaiku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku dalam-Mu, Yesusku. Dalam-Mu damaiku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku dalam-Mu, Yesusku. Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menuntun kami di jalan yang benar. Dan dengan firman-Mu lah Engkau menuntun hidup kami. Untuk kami mau mentaati setiap perkataan-perkataan firman. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Irwan. Oke, Pak Eri. Shalom Bapak Ibu. Shalom.
Hari ini pembahasan firman kita sudah sampai di Yesaya 37. Saya akan bacakan. Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkanlah pakaiannya dan diselubunginya badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan dari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengarkan perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ayat 5. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu. Beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ayat 8. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakhis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, Raja Ethiopia, berita yang demikian, ia telah keluar berperang melawan engkau. Dan ketika mendengar itu, disuruhnyalah utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Ayat 11. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Ayat 12. Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezek, dan Bani Eden yang ditelasar, di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubu, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan dengarlah.
Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkaulah sendirilah Tuhan, bahwa hanya Engkaulah sendirilah Tuhan. Ayat 21. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan putri Yerusalem telah menggereng-gerengkan kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong-sombong terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Ayat 24. Dengan perantara hamba-hambamu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaklah keretaku akan naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanorbanya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat tinggi yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonnya yang lebat. Ayat 25. Aku ini telah mengalir air yang telah minum air. Aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya dari zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Ayat 27. Sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas soto atau gandum yang layu sebelum ia masak. Ayat 28. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika engkau keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu, dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Ayat 30. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ayat 32. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan
ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana, dan juga tidak akan mendatanginya dengan perisai, dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Dan 34, melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ayat 36, keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai-bangkai orang mati di belakang. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisron, Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer, anak-anaknya, membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, eh, firman Tuhan pada pagi hari ini yang mau saya bagikan adalah ketika Hizkia mengalami eh, ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami kesesakan, karena pada waktu itu kita tahu ya, sebelum ayat 37 ini, ayat 36 kemarin, ini sudah membacakannya, dan kondisi saat itu eh, eh, negeri yang dipimpin oleh Raja Hizkia ini sudah dikepung ya, dikepung oleh Raja Asyur dengan pasukannya yang lengkap. Dan kita tahu juga Raja Asyur mengirimkan utusannya untuk kalau zaman sekarang tuh untuk membuli lah ya, membuli Raja Hizkia dengan kata-kata yang tidak enak didengar ya. Jadi eh, Raja Hizkia ini kalau kita tarik dalam diri kita lah contohnya, kalau kita mengalami seperti ini, kadang kita pasti namanya perasaan kita itu pasti takut ya. Takut, tertekan, marah, itu wajar ya. Karena kita kan manusia ya. Tapi jangan sampai eh, masalah yang kita hadapi itu jangan sampai membuat kita terkuras emosi kita ya. Sehingga terkuras emosi, terkuras tenaga gitu ya. Sehingga kita lupa gitu bahwa kita ini punya iman ya. Kita ini punya iman yang tertuju kepada Allah gitu ya. Bahwa kita ini punya Tuhan yang tanpa kita sadari, Tuhan itu selalu melindungi ya. Melindungi kita, eh, diibaratkan seperti sebelum-sebelumnya itu ada firman bilang diibaratkan seperti burung Raja Wali ya, mengepakkan sayapnya untuk melindungi sarangnya gitu nah. Jadi kadang masalah yang kita hadapi itu eh, kita berpikir, kalau kita berpikir secara apa apa namanya, kalau kita diberhadapkan dengan masalah itu kadang kan terkadang
eh, kita tidak sadar gitu nah, bahwa ada Tuhan gitu nah. Masalah itu sampai terkadang menguras tenaga kita, emosi kita yang membludak-bludak gitu ya. Tanpa kita sadari ada Tuhan yang menyertai kita sebenarnya. Jadi yang mau saya poin pertama yaitu tadi ya yang saya apa ketika poin yang pertama ketika kita diperhadapkan dengan masalah jangan kita menganggap masalah itu besar gitu ya sampai kita lupa gitu nah bahwa ada Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita gitu. Nah, itu poin yang pertama yang mau saya bagikan ya. Baru ya poin yang kedua adalah dalam hidup ini kita perlu orang ya. Seperti Skia ya bersyukur ya mungkin ada Nabi saya ya di dalam negerinya yang dekat dengan Tuhan ya. Jadi poin yang kedua itu kita perlu orang. Artinya maksudnya kita perlu orang tuh bukan ketika kita ada masalah. Contohnya masalah keuangan ya memang kita perlu orang, tapi artinya kita jangan berharap sama orang gitu ya. Poin saya ini kita perlu orang tapi dalam masalah yang kayak mana gitu kan. Kadang kita ini kan kalau orang yang kita kenal itu baik, kadang kan ada orang yang memanfaatkannya gitu kan. Jadi maksudnya kita perlu orang, tapi orangnya harus kita lihat juga orang itu orang yang takut dengan Tuhan atau orang sahabat yang gimana gitu kan. Jangan dia memberi solusi supaya kita untuk mencari jalan pintas artinya gitu nah. Jadi contohnya zaman sekarang nih kan kalau kita dalam masalah keuangan eh, kita kita lari ke orang gitu nah. Tapi orang itu nyarankan bukan yang hal bagus gitu nah. Contohnya udahlah kau pakai pinjol bae lah gitu contohnya sarankan kan. Kami tidak ada duit contohnya. Baru udah ada koperasi kau pinjam be koperasi kan gitu kan. Jadi itulah yang kita hadapi di zaman-zaman sekarang ini orang eh, tidak mengarahkan kepada Tuhan gitu. Tadi poinnya yang kedua ini kita perlu orang, perlu sahabat, tapi ya orangnya orang yang takut akan Tuhan sehingga dia memberikan saran, motivasi, memberikan semangat, memberikan kekuatan. Ya, contohnya di Koramdio ini kan kita mempunyai saudara seiman yang memberikan dukungan, semangat untuk tetap kuat gitu ya ketika diperhadapkan dengan suatu masalah ataupun sakit penyakit gitu kan. Jadi saya bersyukur juga kita di Korambil ini selalu menguatkan, memotivasi ya. Baru yang poin ketiga itu adalah yang mau saya bagikan adalah tentang kita harus fokus kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi Hizkia ini dia Raja Hizkia ini datang kepada Allah itu bukan bukan artinya merengek-rengek bukan gitu ya. Selalu sekarang kan orang datang kepada Allah itu kan minta berkat, diberkati terus ya kan. Sudah diberkati masih kurang, baru masalahnya terus yang diceritakan sama Tuhan. Tapi dia menyembah tidak mau, memuji Tuhan tidak mau ya kan. Nah, jadi yang poin ketiga ini ya kita belajar lah ya. Jangan kita fokus sama hidup kita terus dengan masalah kita terus gitu kan. Ya kita beri waktulah untuk Tuhan. Artinya seperti koram dia pagi hari ini kan saya pribadi terbangun ya, termotivasi untuk selalu diusahakan untuk bangun pagi, walaupun kadang rasanya berat gitu kan.
karena ini jam-jam yang sangat rawan. Jam-jam 5 itu paling paling enak untuk tarik selimut biasanya. Tapi bersyukurlah kita di Koremda ini kita dipaksa ya. Memang kita harus memaksakan diri kita. Orang lain tidak akan bisa memaksa diri kita. Kita sendiri yang bisa memaksa diri kita untuk bisa memberi waktu untuk Tuhan gitu nah. Supaya Tuhan tuh ngerti gitu. Jadi kalaupun kita doa tuh jangan ribet gitu. Tuhan tuh tahu isi hati kita. Firman Tuhan bilang sehelai rambut kita jatuh ya Tuhan tahu. Artinya jangan terlalu banyak komplain sama Tuhan. Artinya kita datang bela, nyembah, berdoa. Tuhan tuh tahu gitu. Saya dan istri saya ini kan mulai hidup hidup tuh dari nol ya. Kami udah dari nol. Tapi ketika kami beri waktu kami, hidup kami untuk melayani Tuhan, kami merasakan gitu Tuhan itu baik, banyak sekali pertolongan dalam hidup kami. Jadi itulah yang mau saya bagikan pagi hari ini. Mari kita belajar dari Raja Hizkia bahwa kita poin yang pertama itu ketika kita diperhadapkan dengan masalah itu jangan sampai kita lupa gitu nah. Ada Tuhan dalam hidup kita. Baru poin yang kedua, kita perlu orang lain ya. Perlu orang lain tanda kutip orang yang takut kepada Tuhan. Poin yang ketiga adalah kita harus fokus kepada Allah supaya kita tahu. Kalau kita fokus kepada Allah, kita tahu. Kita mengenal isi hati Tuhan dan memahaminya apa yang menjadi visi dan misi dalam hidup kita. Selebihnya aku serahkan kepada Pak Eri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Samosir. Jadi pagi hari ini kita belajar, ini merupakan lanjutan dari kisah kemarin. Jadi ketika kita dalam situasi terjepit, diintimidasi atau dibully, bahasa Pak Samosir tadi. Nah, dari kemarin kita sudah belajar, mari kita kuasai diri, jadi tenang. Dan di pasal ini kemudian kita diajar untuk kita berdoa, percaya kepada Tuhan. Tentunya karena juga ada saudara-saudara seiman yang mendukung dan bersepakat, saling menguatkan, saling meneguhkan untuk kita berharap kepada Tuhan. Karena inilah langkah-langkah yang harus menjadi pola, kalau saya boleh pakai istilah ini, menjadi pola atau menjadi gaya hidup dalam hidup keseharian di dalam kekristenan kita. Karena tentu kita akan mengalami silih berganti situasi yang akan datang kita hadapi. Dan sekali lagi seperti kemarin saya katakan, dalam situasi-situasi seperti itu kan iblis nggak akan tinggal diam. Iblis akan mengintimidasi kita. Mungkin kalau dengan cara intimidasi kita bisa bertahan, iblis akan menawarkan iming-iming untuk jalan pintas sehingga nggak lagi mengandalkan Tuhan karena terlalu lama, nggak kelihatan, nggak nyata seakan-akan, sehingga mencari jalan-jalan pintas atau bahkan dia bisa menyamar seperti malaikat terang. Tapi kembali, hari ini kita diajar, mari mengambil tindakan seperti apa yang Hizkia dan orang-orang di sekelilingnya, yaitu mereka bersepakat, kemarin berdiam diri, artinya tidak bereaksi terhadap tekanan atau tawaran, tapi fokus mereka adalah tetap kepada Tuhan. Dan hari ini kita melihat bagaimana Hizkia dan para sahabat-sahabatnya, orang-orang di sekelilingnya bersepakat untuk datang kepada Tuhan dan mereka mengalami pertolongan Tuhan. Jadi seperti apa yang tadi Pak Irwan Samosir sampaikan, jangan sampai situasi
keadaan sulit, terjepit itu menguras energi kita, pikiran kita, emosi kita. Kita bereaksi dengan reaksi yang salah. Tapi mari belajar bersepakat bersama-sama, tetap tinggal dalam komunitas, dan membuat langkah yang benar, yaitu kuasai diri, jadi tenang, menanti-nantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Diam dalam artian bukan tenang-tenang saja, tapi berserah penuh kepada Tuhan. Karena tentu Tuhan punya banyak cara menolong kita, dan bagian kita adalah mendengar arahan Tuhan, apa yang harus kita kerjakan untuk menghadapi dan menyelesaikan situasi itu. Jadi mari bangun pola hidup kita, gaya hidup kita, untuk terus menguasai diri, tenang dalam situasi apapun, dan berdoa, berharap, percaya, dan andalkan Tuhan. Oke, terima kasih Pak Samosir. Itu saja yang saya tambahkan. Silakan Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Kelacin dan ditutup sama Pak Samosir. Mari kita bersepakat dalam doa pagi ini. Bapa, terima kasih, kami kembali bersyukur Tuhan buat pagi indah ini Tuhan. Kami telah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih bila pujian itu boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Bapa, kami telah bersyukur buat firman-Mu pagi ini Tuhan, telah menguatkan kami Tuhan. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau dalam setiap keputusan kami, di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami terus andalkan Engkau ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu yang selalu menolong kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami yang telah membagikan firman Tuhan, Pak Irwan Tuhan. Bila Tuhan berkati, Tuhan menyertai selalu hidupnya ya Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayanan Tuhan yang dimanapun dia berada ya Tuhan. Tuhan juga berkati istri dan anak-anaknya. Tuhan menyertai mereka. Bila kesehatan dan penyertaan-Mu sempurna buat hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Buyung Christian Tuhan yang membuka usaha, anak dari Pak Siregar Tuhan, biar Tuhan menyertai, Tuhan yang membuka jalan Tuhan buat setiap usahanya Tuhan. Biar ada hikmat dan pengetahuan-Mu Tuhan, mereka dalam membuka usaha Tuhan. Tuhan sediakan setiap customer Tuhan buat usaha dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dia ke dalam tangan kasih-Mu juga Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Merianti ya Tuhan, yang akan melakukan perjalanan ke Jombang ya Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berikan hikmat Tuhan dalam berkendara Tuhan hingga sampai di sana Tuhan. Berkati setiap pekerjaannya Tuhan, biarlah setiap pekerjaan Tuhan boleh memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Tuhan Ibu Merianti dan keluarganya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Tuhan juga sertai biar pemulihan-Mu terus Tuhan, biar kesehatan juga Tuhan. Tuhan tambahkan Tuhan, Tuhan berikan dia kekuatan saat dia letih ya Tuhan. Biarlah kekuatan daripada-Mu yang menyanggupi Tuhan terus dia melakukan kegiatan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami serahkan juga Tuhan Ibu Dorcas dan anaknya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap anggota kementerian yang hadir Tuhan. Biar Tuhan menyertai, Tuhan memberkati Tuhan setiap apapun pekerjaan dan pelayanan yang mereka ambil ya Tuhan. Tuhan sertai Tuhan setiap yang orang yang sakit, biar Tuhan yang sembuhkan, yang setiap lemah, yang Tuhan kuatkan dan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan kasih-Mu yang menyertai kami semua Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga berdoa buat bangsa negara Indonesia Tuhan. Biar Tuhan berkati negara Indonesia Tuhan, biar Indonesia Tuhan boleh penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kami memberkati Tuhan setiap pemimpin yang ada Tuhan. Biar Tuhan berikan hikmat dan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Mereka dalam setiap mengambil keputusan dari presiden hingga wakil presiden hingga jajaran terendah Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang diambil Tuhan boleh memberikan kesejahteraan buat setiap rakyatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan negara Indonesia dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kembali kami datang bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kalau kami sudah memuji, menyembah, dan memuliakan namamu, biarlah penyembahan kami pagi hari ini, pujian kami hari ini, membawa dupa yang harum di dalam kerajaan surgamu, dan Engkau akan memberkati kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan juga firman yang kami sudah dengar pagi hari ini boleh menguatkan kami pribadi lepas pribadi, agar di dalam menjalani hidup kami ke depan Tuhan, kami belajar dari 3 poin ini Tuhan, untuk selalu berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami akan memulai aktivitas kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persetujuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat aktivitas, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu doa-doanya ya. Izin live, saya mau berangkat. Oke, silakan. Terima kasih.